pengenalan akan Allah. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mengingat betapa sentralnya peran firman Tuhan dalam proses keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, maka mempelajari kebenaran firman Tuhan harus menjadi perjuangan dan usaha orang percaya setiap hari. Menambah pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan haruslah dipandang mutlak dan harus dialami setiap hari. Seperti makanan yang kita konsumsi setiap hari. Demikian pula dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari harus ada waktu yang disediakan untuk belajar kebenaran firman. Belajar firman bisa melalui beberapa sarana, dan tentu saja Alkitab menjadi panduan utama kita. Lalu kita dapat belajar dari literatur, buku-buku rohani, CD, khotbah internet, dari berbagai medsos, YouTube dan lain sebagainya, dari radio, siaran rohani dan sebagainya. Banyak hal, sarana yang bisa kita gunakan untuk belajar firman. Oleh karena pengertian seseorang mengenai firman menentukan proses menuju kesempurnaan, maka kita harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi sumber kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Banyak juga ajaran yang menyesatkan yang tidak membawa kepada pertumbuhan rohani yang benar. Sebab tidak semua orang yang berkhotbah dengan menggunakan Alkitab berarti telah menyampaikan kebenaran yang murni. Waspadai dan teliti, pelajari dengan benar, selidiki apakah sesuai dengan kebenaran Alkitab ataukah tidak. Atau pengajarannya hanya mirip-mirip Alkitab, casingnya Alkitab, tapi isinya jauh dari Alkitab, jauh dari kebenaran, maksud saya firman Tuhan. Hanya mencomot ayat-ayat yang tidak nyambung dengan konteks isi khotbah, lalu membicarakan, dan khotbahnya itu menjadi hanya untuk membesarkan diri sendiri. Tujuan khotbah menjadi seperti propaganda untuk meninggikan diri, untuk mengejar, menarik jemaat sebanyak-banyaknya, untuk mempopulerkan diri gerejanya. Hati-hati, iblis sangat cerdik sekaligus licik, saudara. Iblis cerdik sekaligus licik. Dia mempergunakan perkataan firman Allah dan dipelintir untuk mengikuti maksudnya, tujuannya. Iblis memutarbalikkan atau melesetkan arti dan kata-kata firman-Nya. Kita ingat, bujukan terhadap Hawa salah satu contoh nyata yang menyebabkan kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5 demikian berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang dikatakan setan, katakan iblis kepada Hawa. Maka Hawa pun jatuh dalam kalimat yang iblis katakan dan menurutinya, percaya. Jatuhlah ia ke dalam dosa dan ia menyeret suaminya juga. Oh Tuhan, pengenalan akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita. Menjadi kehendak Allah agar kita ini terus mau konsisten belajar dalam pengenalan akan Allah. Itu bertumbuh, tidak terus bantak stagnan begitu saja, tapi semakin naik, semakin menambah, semakin bertumbuh. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Pengenalan akan Allah mutlak bagi orang percaya. Itu dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6 demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hendaknya kita tidak membiarkan iblis membebani kita dengan berbagai pikulan, beban, ikatan kesenangan dunia dan dosa. Sehingga rohani kita itu menjadi tidak bisa maju, tidak bisa bergerak leluasa. Dikurung oleh kesenangan dunia.
bahkan semakin melemah dan menurun dalam pengenalan akan Allah. Saudara, pendekatan diri kepada Allah ini sebenarnya dapat menentukan mutu kehidupan seseorang. Sebab itulah yang diarah oleh iblis, agar kita semakin jauh dari Tuhan, supaya kita tidak bijak, supaya kita tidak punya hikmat, supaya kita makin bodoh dan terus percaya kepada bujukan iblis. Kita tidak mengerti firman Allah, kita tidak mengenal Allah dengan benar. Waktu hidup yang kita miliki sangat terbatas. Kita harus menggunakan waktu yang singkat ini dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Semakin mengenal Allah dan memahami kehendaknya, maka semakin tinggi kualitas hidup seseorang, dan semakin dirinya akan diperkenan oleh Allah. Kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai perburuan untuk mengejar, untuk mengenal Allah lebih dalam, lebih banyak lagi. Sepatutnya orang percaya tekun menjadi pencari Tuhan, rajin dan sangat suka mempelajari dan meneliti Alkitab sebagai sarana untuk menemukan kehendak Allah. Pengenalan akan Allah ini tertulis dan diajarkan di dalam Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, perubahan dunia kekafiran pada abad mula-mula oleh kekristenan adalah hasil pelayanan yang tidak kenal lelah dalam usaha kerja keras mereka. Bukan hanya karena hasil pergumulan doa, bukan berarti doa tidak berperan, saudara. Doa penting, tetapi harus balance dengan tindakan, usaha. Doa memiliki tempat dan kekuatan sendiri, sementara tanggung jawab orang percaya untuk mempelajari firman Allah dan kehendaknya harus dilakukan, dituruti, ditaati. Dan itu merupakan perjuangan yang harus dikerjakan, dimenangkan. Keduanya itu harus berjalan seiring. Doa dan belajar firman, menekuni firman, meneliti firman Allah. Tidak hanya cukup banyak berdoa dan berpuasa, tapi kita tidak mau banyak menggali firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam sejarah dapat dijumpai bahwa setiap perubahan hampir selalu melalui mekanisme proses, hasil perjuangan orang-orang atau individu-individu tertentu. Bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan dengan cara instan, mendadak, dan seketika. Saudaraku, suatu bangsa tidak akan bertobat dan mengalami pembaharuan kalau hanya didoakan dan didoakan saja. Tetapi harus ada yang rela bergerak dan mau menggarami dunia. Merekalah orang percaya yang berjuang dan bekerja keras, mengabdikan sepenuh hidupnya bagi Tuhan, memberitakan Injil dan mengajarkan kebenarannya hingga ke seluruh pelosok bumi, di hutan, di gunung, di kota, desa, sampai di lembah-lembah. Belajar firman Tuhan tidak boleh hanya ketika ada waktu kosong atau tersiksa, tapi harus disediakan, dipersiapkan sebagai hal yang penting dan utama, bahkan dipandang mutlak untuk dikerjakan. Itulah saudara, kita hargai ya mereka yang sudah berjuang ke daerah-daerah terpencil, hutan-hutan, tempat-tempat yang sulit, memperagakan hidup Allah sehingga banyak orang menjadi tertarik dan percaya dan diselamatkan. Karena mereka sudah menjadi representasi Allah, menunjukkan kasih Allah dalam pemberitaan firman-Nya dan dalam perilaku hidupnya. Puji Tuhan. Saudara, akibat dari kehidupan orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan memang baru dirasakan setelah beberapa belas atau berapa puluh tahun kemudian. Tidak hanya bisa dapat dipantau dalam jangka pendek. Karena itu membuat banyak orang merasa bahwa sikap mengabaikan firman Tuhan seakan-akan nggak berakibat fatal. Tidak perlu, tidak penting. Maksudnya tidak menjadi yang utama. Karena mereka belum melihat dampak-dampaknya dengan cepat. Bila ada diselenggarakan acara ibadah atau di mana firman Tuhan diajarkan, seperti pada kebaktian hari Minggu, tengah minggu mungkin, ada kebaktian pendalaman Alkitab, persekutuan doa,
atau seminar-seminar rohani, seharusnya itu menjadi momentum berharga yang harus dihadiri dan diikuti untuk kita menggali dan belajar, meraih sebanyak-banyaknya pengetahuan firman. Pengorbanan waktu, biaya, kelelahan kita tidak ada artinya dibandingkan dengan berkat kekal yang kita peroleh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana untuk mengubah cara berpikir seseorang. Perubahan tersebut bukan saja mengubah seseorang menjadi baik, melainkan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Semakin dia mengenal Allah, semakin tinggi kualitas hidupnya. Mazmur 119 ayat 130, ayat yang tidak asing ya, kita tahu ayat ini. Dia berkata, Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Inilah transformasi dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Perubahan ini mengakibatkan perubahan arah hidup. Lebih dari perubahan moral yang menyangkut pola berpikir dan segala filosofinya, yaitu perubahan fundamental sikap hati atau sikap batin, sikap hidup seseorang. Mazmur 119 ayat 92 sampai dengan 93, ayat 98, 101, 105 itu tentang firman Allah semua, tentang Taurat Tuhan. Dikatakan demikian, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Puji Tuhan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Perubahan pola berpikir ini sejajar dengan pertobatan. Atau pertobatan pada dasarnya adalah perubahan pola berpikir. Pertobatan bukan sekedar perubahan moral baru, melainkan arah hidup yang diubah. Arah hidup yang tadinya berorientasi atau tertuju kepada hal-hal materi saja, berpindah, beralih kepada kerajaan sorga, perkara-perkara kekekalan. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 2 berkata demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pertanggungan jawab karena menyampaikan, melakukan firman dengan benar. Puji Tuhan. Transformasi yang terjadi dalam diri seseorang akan membuka pikiran dan kesadarannya, sehingga dapat menghayati dari mana ia berasal dan dari mana ia datang, kemana ia akan pergi. Yohanes 3 ayat 8 sampai dengan 11. Kita belajar itu, kita baca itu ya saudara. Yohanes 3 ayat 8 sampai 11, nanti saudara buka, saudara perhatikan itu. Bagi orang percaya, transformasi ini menyadarkan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini, itu tujuannya tadi. Filipi 3 ayat 20 ayat terakhir. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan wajib bagi orang percaya untuk semakin mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamatnya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah kita mengasihi firman-Nya, tetaplah kita mau melakukan firman-Nya, belajar firman, saudara, sampai kapanpun, tidak dibatas usia. Belajar sampai kita semakin mengenal dan hidup dekat dengan Dia. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.